selanjutnya kita maunya nih yang biasa kita nyanyikan apa ya? Anak kita 2, 3, 10. Konsep pelayanan. Nah, sebelumnya pelayanan itu adalah sesuatu atau serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak? Misalnya kayak gini biar lebih mudah. Misalnya kan ada di perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini tentu ada buku. Ada buku dan pelayanan. Nah, kalau kalian pergi ke perpustakaan dan kalian butuh buku, orangnya mengasih dengan ramah, dia membantu kalian sampai menemukan buku itu adalah contoh pelayanan. Nah, gimana kalau misalnya kalian udah datang ke situ tapi udah kesusahan mencari buku, dia nggak mau bantu? Itu sangat nggak sewajarnya ya, dan itu contoh pelayanan yang nggak baik, betul ya. Oke. Nah, jadi siapa yang bisa ngasih contoh satu pelayanan di kehidupan sehari-hari? Kakak kasih hadiah deh. Kakak kasih satu contohnya pembuatan KTP. Ada lagi? BPJS, betul. Tepuk tangan untuk teman kita. Saskia. Oke, tuh ya. Ada lagi selain itu? Ada. Apa? Pembuatan SIM. Oh, betul. Tepuk tangan. Oke, ada lagi? Ada. Apa itu? Pembuatan kartu keluarga, betul. Oke, tepuk. Oke, nanti lagi ya, ada lagi kok pertanyaan yang lain. Nah, jadi seperti yang kakak bilang tadi, pelayanan itu adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, pelayanan tentu berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, ini ada contohnya. Inilah contoh pelayanan. Ada pelayanan juga yang pelayanannya baik, ada yang pelayanannya yang buruk. Nah, pelayanan yang baik ini contohnya, misalnya ini ibu ini kan dilayani dengan ramah. Nah, ini juga dia di administrasinya baik, mereka nggak cuek, mereka ramah. Nah, berbeda dengan ini pelayanannya kayak cuek, acuh tak acuh, jadi kayak kita pun jadi nggak enak, nggak dapat apa yang mau kita dapatkan. Berbeda ya, ini bedanya. Jadi kakak mau nanya nih, di lingkungan sekitar kalian dari 2 contoh pelayanan ini yang mana kalian sering kalian jumpai? Nomor 1 atau nomor 2? Yang milih nomor 1 angkat tangan. Yang milih nomor 2? Kenapa ya Farel? Mungkin karena pelayanan di sini memang kurang merata, karena Farel juga belum pernah merasakannya. Tapi kalau di Bandar Halim ini pelayanan baik ya? Iya. Ya baik. Jadi seperti ini. Nah, ini kenapa Kak bisa pelayanannya nggak baik? Sebenarnya itu juga karena kita sendiri. Kita seharusnya sebagai orang atau orang di Indonesia harus mengawasi dan memberikan pengaduan jika ada yang seperti ini. Nah, seharusnya pelayanan yang itu adalah pelayanan yang ramah, jujur, bertanggung jawab, akuntabel, dan juga transparan. Maksudnya transparan itu terbuka untuk semua. Kan seperti yang kita tahu, kita kan membayar pajak. Kalian membayar pajak kan? Tentunya kalau kalian kayak pajak kendaraan, pajak pembangunan. Nah, itu tentu kan kita dapat pelayanan kan? Karena ada nggak yang kenal simbol dari rakyat?
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul. Oke, sekali lagi, dari rakyat. 1, 2, 3. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi kalau melihat contoh pelayanan yang kayak gini harus dilakukan pengaduan. Nah, Pak, kami kan masih di bawah umur, gimana cara pengaduannya? Pengaduannya itu ada 3. Pertama, lewat orang tua atau guru. Yang kedua, lewat pihak berwajib seperti kepolisian. Yang ketiga, bisa juga melalui pengaduan online di media sosial. Oke? Paham sampai sini? Paham. Paham? Paham. Kalau paham, angkat jempol 2. Kalau kurang paham, jempol 1. Enggak paham, nggak usah angkat. Jadi paham ya? Paham? Paham. Oke. Nah, biar lebih memantapkan, kita sesi diskusi dulu yuk. Boleh? Nanti kita bantu melingkar. Nanti ada kasus kita pecahkan sama-sama. Kita sebagai detektif di sini. Boleh? Boleh. Oke. Nah, tadi kan kita bilang pelayanan di daerah kalian ini baik kan, sesuai gambar nomor 1. Nah, kakak mau dong mendengar cerita kalian tentang pelayanan yang baik itu. Misalnya kayak di sekolah kan itu ada pendidikan, itu kan contohnya guru tugasnya untuk melayani agar kita pintar. Nah, polisi tugasnya untuk melayani dan mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban. Dokter tugasnya apa? Ayo. Membantu merawat orang yang sakit. Nah, gitu contohnya. Misalnya kakak mau kalian buat satu contoh pelayanan yang ada di desa kalian ini. Boleh? Boleh, kita buat sama-sama ya, oke? Ibu saya masak di dapur dan menyiapkan makan setiap hari di meja makan. Oke, boleh. Itu contoh ibunya membantu kalian ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah misalnya, Kalau saya saat di kelas, saya dibantu gurunya, dibantu guru memahami pelajaran. itu bisa karena tugas gurunya juga untuk memastikan kita memiliki pendidikan. Kalau aku di Indomaret dibantu kasir untuk menontonkan belanjaanku dan dibantu untuk mencari barang yang aku beli. Oke, betul. Kalau kalian? Oh, betul. Bantu pelayanan di rumah sakit. Kalau Di meja makan dilayani dengan yang baik. Oke, jadi adik dilayani dengan baik oleh petugas rumah makan. Oke, boleh. Oke, jadi kita udah belajar tentang pelayanan ya, baik itu di lingkungan sekitar, di pemerintahan, dan juga di tempat lainnya. Makanya juga di pelayanan publik secara umum di pemerintahan itu kan kita harus senantiasa memantau